Sahabat EKB, kita berjumpa kembali dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan renungan yang ditulis Pendeta Joas Adi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan bagian 3. Pada hari ini, saya Pendeta Santiani akan membacakan renungan yang berjudul Liminalitas. Selama kita menjalani masa pandemi dan pasca pandemi, salah satu aktivitas yang banyak dilakukan oleh komunitas Kristen adalah webinar. Ini menjadi semacam blessing in disguise pada masa-masa murung tersebut. Nah, salah satu pertanyaan yang paling banyak dibicarakan adalah mengenai bagaimana sikap iman menghadapi masa yang tak jelas ini. Pendeta Joas cukup sering diminta untuk membawakan webinar mengenai tema itu. Maka salah satu perspektif yang paling banyak Pendeta Joas pergunakan adalah liminalitas. Beberapa saat sebelum pandemi COVID-19 terjadi, Susan Beaumont menerbitkan sebuah buku yang berjudul How to Lead When You Don't Know When You're Going, Leading in a Liminal Season. Ia mendefinisikan waktu liminal sebagai sebuah musim saat sesuatu telah berakhir, tetapi apa yang baru belum dimulai. Liminalitas bagaikan sebuah jembatan yang di atasnya kita berjalan. Sisi sungai di belakang telah kita tinggalkan, tetapi sisi sungai di depan belum kita capai. Ilustrasi ini dapat ditemukan juga di dalam sebuah inskripsi berbahasa Persia yang tertulis di bulan Darwaza di Fatehpur Sikri, sebelah selatan Delhi. Bulan Darwaza adalah gerbang tertinggi di dunia, warisan arsitektur Islami Mughal. Inskripsi tersebut berbunyi, Yesus anak Maria berkata, dunia ini adalah sebuah jembatan. Lewatilah, tetapi jangan mendirikan tempat tinggal di sana. Siapa yang mengharapkan satu hari, mungkin mengharapkan keabadian. Tetapi dunia hanya bertahan 1 jam. Habiskan waktu itu dengan berdoa, karena yang tersisa tidak terlihat. Tentu saja ilustrasi jembatan ini tidak mampu sepenuhnya menggambarkan kompleksitas waktu dan ruang liminal, sebab ketika berada di atas sebuah jembatan, kita tahu sisi sungai di depan sana. Sebaliknya, liminalitas membuat kita sungguh-sungguh tak dapat memahami apa yang berada di depan sana. Sementara itu, kemungkinan untuk kembali ke belakang juga tidak tersedia. Ruang dan waktu liminal tentu saja tidak terbatas pada masa pandemi. Ia adalah pengalaman universal manusia. Menanti penuh debar hasil pemeriksaan dokter, menanti berita kelulusan, perpindahan rumah, berdiri di tangga berjalan sewaktu mengejar pesawat, hari-hari pertama hidup berdua kembali setelah anak-anak berumah tangga, dan masih banyak lagi. Situasi liminal dengan demikian dapat diekspresikan begini. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru belum datang. Sungguh berbeda dengan status ciptaan baru di dalam Kristus. Menurut Paulus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hakikat dari liminalitas adalah situasi antara yang harus dijalani. Victor Turner, seorang antropolog yang mengusulkan pertama kali istilah liminalitas ini, memakai frasa unik untuk menggambarkan situasi ini, yaitu betwixt and between. Kedua kata ini sebenarnya sama artinya, yaitu antara. Maksud sebenarnya adalah bahwa liminalitas membawa kita ke sebuah lokasi kehidupan yang bukan di sini atau di sana. Kita selalu berada di antara. Situasi liminal semacam ini kerap kali menimpa kita
tanpa kita minta. Peperangan, penyakit, bencana, pemecatan, kecelakaan, konflik, kegagalan. Suka atau tidak, kita selalu berada di dalam waktu dan ruang liminal itu. Hidup tak lagi sama dan tidak akan pernah sama lagi. Sementara pilihan untuk kembali ke masa silam tak lagi tersedia. Pilihan untuk melangkah ke masa depanlah yang terbentang luas. Persoalannya, apa yang berada di depan itu belum muncul, masih harus ditemukan dan ditemui. Apapun bentuknya, ia mungkin terjanjikan oleh Allah, tetapi tetap saja kabur dan belum mampu kita lihat. Kita hanya dapat menyentuhnya sebagai sebuah kemungkinan atau pengharapan. Hanya dengan berharap itulah kita terselamatkan. Namun seperti yang Paulus katakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Di dalam situasi liminal kita memang sungguh bergantung pada Allah. Namun ketahuilah, situasi liminal juga menyimpan jebakan-jebakannya sendiri. Ada dosa-dosa yang khas dijumpai di waktu dan ruang liminal. Lihatlah pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. Pengembaraan itu jelas sebuah situasi liminal. Perbudakan di Mesir telah menjadi masa silam yang telah berlalu, tetapi tanah perjanjian masih berada di masa depan, berupa janji yang belum juga terwujud. Umat Allah di padang gurun mengalami situasi liminal itu dalam waktu yang panjang, 40 tahun. Apa yang sering mereka lakukan? Alkitab mencatat betapa seringnya mereka menggerutu. Isi gerutu mereka sesungguhnya menunjukkan dua dosa utama yang menjebak kita pada masa liminal. Susan Beaumont mengungkapkan dosa Israel demikian. Bangsa Israel belum lama berada di padang gurun sebelum mereka mulai menggerutu tentang betapa menyenangkan keadaan di Mesir, di mana setidaknya segala sesuatu dapat diprediksi dan perut mereka kenyang. Mereka bergantian memohon kepada Musa untuk kembali atau menuntut untuk mengetahui seberapa cepat mereka dapat bergerak maju. Jadi, dosa yang pertama adalah romantisme masa lalu. Tak ada yang menyangkal bahwa perbudakan di Mesir membuat bangsa Israel menderita. Namun, kini mereka justru meromantisasi kondisi itu karena ternyata pengembaraan di padang gurun terasa berat. Dosa semacam ini sangat menyebalkan sebab mereka tidak mampu mensyukuri perbuatan Allah yang sudah membebaskan mereka. Ada juga dosa kedua umat Israel, yaitu mendesak Allah agar cepat-cepat membawa mereka ke tanah perjanjian. Jika yang pertama adalah romantisme masa lalu, yang kedua ini adalah instantisme masa depan. Menurut mereka, Allah berkewajiban mengikuti ritme dan tempo yang mereka tetapkan. Sebenarnya kita juga dapat membayangkan dosa ketiga yang sangat mungkin muncul di pengembaraan liminal, yaitu keengganan untuk terus melangkah. Kita memilih menyerah dan berdiam diri, sebab dengan melangkah sangat mungkin kondisi di depan lebih buruk lagi. Ketiga dosa ini selalu mengintai siapa saja yang berada dalam situasi liminal. Jika kita mengingat hari-hari sendu selama masa pandemi, bukankah ketiga dosa ini juga mengintai kita dan tanpa disadari kerap muncul dalam pikiran maupun perkataan kita? Inti dari ketiganya sesungguhnya adalah ini, ketidakpercayaan pada janji Allah. Padahal Allah yang menjanjikan masa depan itu bukanlah Allah yang diam menunggu kita di masa depan. Ia adalah Allah yang aktif menemani kita pada masa kini. Sama seperti Allah dahulu aktif menemani Israel selama pengembaraan di padang gurun melalui tiang awan pada siang hari terik dan tiang api pada malam gelap. Bukan hanya itu,
Liminalitas malah harus menjadi identitas kita sebagai umat Allah. Sebab itulah identitas yang Allah anugerahkan kepada kita melalui Kristus. Kita akan selalu hidup di antara sudah dan belum, already and not yet. Kita sudah ditebus, tetapi pemenuhan hidup abadi itu masih belum mewujud secara paripurna. Teologi kita, kata Beaumont, membingkai identitas kita dengan liminalitas semi-permanen. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap Renungan Labirin Kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.